Biasanya, yang paling banyak terutama untuk pasien-pasien stroke, Oke. terus pasien cedera otak atau Oh, cedera tulang belakang, iya iya. juga bisa untuk pasien-pasien Parkinson, Oke atau juga untuk pasien cerebral palsy untuk oke. anak-anak, juga untuk, pasien-pasien, pos operasi yang terutama untuk anggota gerak atas, seperti itu. Oke, berarti fungsinya si Romeo ini tidak hanya untuk membantu penyembuhan penyakit stroke saja, Ya. tetapi banyak penyakit yang sudah dokter sebutkan tadi, begitu ya, Dok, ya? Ya, jadi karena adanya perangkat robotik Romeo ini, itu bukan menggantikan, tapi, menambah untuk, proses pemulihan dari Oke. pasien. Jadi Romeo ini nanti, diharapkan bisa meningkatkan, eee, proses penyembuhan atau pemulihan dari pasien. Jadi untuk pemakaian alat ini memang harus sebelum dipakai memang kita harus lihat kondisinya pasien Oke. secara keseluruhan, Ya. mungkin dicek tanda vitalnya, tekanan Oh, darah, nadi, oke. ya, mungkin saturasi oksigen, itu kita lihat apakah pasien memenuhi syarat untuk itu atau apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang, eee, menyertainya. Jadi kita Oke. harus perhatikan dulu. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, tentu merambah dalam bidang kesehatan. Saat ini saya sedang berada di SMC Rumah Sakit Telogorjo. Di sini tentu banyaknya alat-alat canggih yang digunakan untuk membantu penyembuhan penyakit pasien. Kali ini SMC Rumah Sakit Telogorjo salah satunya telah memperkenalkan robot rehab medik Telogorjo atau dikenal dengan Romeo. Kita akan ngobrol banyak mengenai Romeo tersebut. Apakah Romeo ini bisa menggantikan peran dokter atau hanya saja membantu? Sudah bersama kita semua Tribuners dengan Dr. Stefanus Dion SPKFR. Halo dokter. Halo, selamat pagi Mbak Iya Reta. pagi, gimana kabarnya dokter? Baik Mbak Reta. Luar biasa. Silakan dokter bisa perkenalkan diri dulu terhadap Tribuners, monggo. Halo Tribuner, selamat pagi. Saya Dr. Dion dari Rumah Sakit SMC Logorejo. Oke. Ya berarti saat ini dokter kesibukannya di Rumah Sakit Logorjo ya dokter? Ya, Oke, luar biasa. Gimana dokter kesibukannya keseharian? Mungkin sibuk banget atau ya rutinitas biasa. rutinitas biasa Ya. dari hari Senin hingga hari Sabtu. Oh, Sabtu. Ya. Oh, saya kira hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Enggak ya, Enggak. dokter? Oke. Tadi saya sedikit menyebutkan nih, dokter, tentang alat canggih. Ini sudah merambah ke robotik gitu ya, Dok ya. Yeah. Yang sering dikenal dengan Romeo. Nah, mungkin dokter bisa memperkenalkan kepada Tribuners secara singkat Romeo itu seperti apa, mungkin digunakan untuk apa, begitu dokter, monggo. Baik, di rumah sakit SMC Logorejo ada perangkat robotik Romeo Upper dan Romeo Lower. Untuk Romeo Lower itu untuk anggota gerak bawah, untuk Romeo Upper untuk anggota gerak atas. Seperti itu begini. Oke, berarti untuk si robotik ini ada dua begitu ya dokter ya? Iya. Oh, ada dua dengan Ada dua. mempunyai manfaat atau fungsi yang berbeda-beda gitu ya dokter? Baik. Oke, berarti ini biasanya untuk penyembuhan penyakit apa dokter? Biasanya, yang paling banyak terutama untuk pasien-pasien stroke, Oke. terus pasien cedera otak Oh. atau cedera tulang belakang, Iya, iya. juga bisa untuk pasien-pasien Parkinson, Oke. atau juga untuk pasien cerebral palsy untuk Oke. anak-anak, juga untuk, pasien-pasien, pos operasi yang terutama untuk anggota gerak atas. Seperti itu. Oke, berarti fungsinya si Romeo ini tidak hanya untuk membantu penyembuhan penyakit stroke saja, Ya. tetapi banyak penyakit yang sudah dokter sebutkan tadi, begitu dok ya. Ya, baik. Kalau kita ngobrolin tentang penyakit stroke salah satunya ya dok ya, karena si Romeo ini bisa membantu untuk pemulihan penyakit stroke gitu ya dok. Ya. Kalau penyakit stroke ini untuk saat ini dokter di Jawa Tengah ya khususnya, karena di Rumah Sakit Telogorjo ya dokter ya, Ya. ini apakah banyak banget pasien yang sudah terkena stroke itu dokter? Biasanya usia berapa gitu dok? Iya, baik. Memang untuk penyakit stroke banyak di Rumah Sakit Logorejo, terutama
memang usianya mungkin rentang antara umur 45 sampai 70 tahun. Tapi ada juga yang terjadi pada usia muda, Oh, sekitar umur 30, 35 ada yang terjadi seperti itu. Cuma memang jarang. jarang ya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa stroke itu menyerang untuk usia 30-an begitu ya dok ya? Ya, Oke, biasanya kalau penyakit stroke itu, ini setahu saya orang awam gitu ya dok ya, saya betul. stroke itu hanya tahu stroke ringan, mungkin dari sebelah sisi kanan mungkin tidak bisa digerakkan gitu, atau mulut tiba-tiba tidak simetris gitu, mungkin dokter bisa menjelaskan lebih spesifik bahwa penyakit stroke itu sebenarnya itu ada penyakit stroke ringan, stroke berat, atau apa sih dok sebenarnya penyakit stroke ini ada beberapa, ada apa aja jenisnya begitu dokter? Baik. Jadi kalau stroke itu adalah suatu kondisi di mana ada gangguan peredaran darah di otak. Oke. Ya, biasanya ada jenis yaitu stroke yang perdarahan maupun yang non pendarahan. Oke. Yang non pendarahan itu biasanya disebut stroke penyumbatan atau stroke infak seperti itu. Oke. Hmm. Nah, kalau untuk pemulihannya dokter, nah ini kan di SMC Rumah Sakit Logorjo sudah ada Romeo begitu ya dokter ya. Ya, Nah, jadi si Romeo ini untuk membantu penyembuhan penyakit stroke. Nah, ini sebelumnya kan tidak ada dokter. Nah, ini Ya. mungkin ada pembedanya. ya. Apakah si Romeo ini menggantikan peran dokter seutuhnya, atau semisal dokter juga harus membantu memantau mungkin kinerja si Romeo itu seperti apa dokter? Baik, jadi karena adanya perangkat robotik Romeo ini itu bukan menggantikan, tapi menambah untuk proses pemulihan dari pasien. Oke. Jadi Romeo ini nanti diharapkan bisa meningkatkan proses penyembuhan atau pemulihan dari pasien seperti itu. Oke, Ya. untuk mempercepat dan membantu saja ya dok Membantu, ya, ya. bukan menggantikan Bukan ya. menggantikan dari Karena kalau saya lihat kata robotik begitu cenderung, waduh tugas dokter ini mungkin tidak berperan lagi untuk menyembuhkan Ya. penyakit stroke. Ternyata tidak, ini hanya membantu saja untuk ya. meringankan tugas dokter gitu. Mungkin si Romeo ini ada alat apa gitu dokter yang untuk misal spesifikasinya ada pendeteksi, misal darahnya atau gimana untuk mengetahui si penyakit stroke-nya ini gimana dokter? Si alat Romeo ini. Jadi alat Romeo yang ada di Rumah Sakit Logorjo ini, Romeo yang lower itu Oke. yang tujuannya untuk membantu terutama pasien untuk memperbaiki atau membantu fungsi berjalannya kembali Oke. supaya berjalannya pasien seperti yang sebelumnya, seperti itu. Jadi alat robotik Romeo yang lower ini itu dilengkapi dengan sensor di plat telapak kakinya, itu sehingga nanti ada efek biofeedback sehingga pasien maupun terapis itu bisa melihat kondisi dari proses terapi tersebut. Oke. Sehingga nanti diharapkan pasien dan terapis Ya. itu bisa untuk membuat program Ya. atau membuat rencana program sehingga pasien ditingkatkan kembali untuk proses Penyembuhannya. pemulihannya. Oke, Ya, seperti itu. berarti untuk saat ini pasien dengan robotik Romeo ini Ya. juga mengetahui. Jadi dokter bisa membacakan hasilnya untuk Ya. terapi ini begitu ya, Dok ya. Oke. Maaf, ya. ada lagi itu yang untuk Romeo yang upper. Upper, oke. Ya, upper itu untuk Romeo yang anggota gerak atas. Ya. Jadi itu dilengkapi dengan sarung tangan robotik ya. Oh, ada sarung tangannya Iya, juga ya, ada Dok ya? sarung tangan robotik Oke. sehingga nanti pasien diharapkan itu untuk meningkatkan kemampuan motorik anggota gerak atasnya, jari-jari tangannya Ya. itu, sehingga meningkatkan keterampilan fungsional tangannya, Oke. terutama untuk aktivitas aktivitas pribadi sendiri. Jadi Oke. mungkin kemampuan untuk memegang Ya. atau menulis itu diharapkan dengan bantuan alat Romeo yang upper itu Ya. diharapkan bisa mempercepat Pemulihan gitu ya, belajar. Dok ya. Iya. Oke, untuk saat ini biasanya itu kalau penyakit stroke penyembuhannya berapa lama sih, Dok? Iya, baik. Jadi kalau untuk penyakit stroke itu penyembuhannya memang mohon maaf itu tergantung dari onset waktu pasien masuk ke rumah sakit Oh. dan iya. area yang terkena
anatomi area terkena di dalam otak seperti itu. Oke. Jadi memang variasi antara penyembuhan pasiennya Beda-beda gitu ya dok ya? beda-beda Oke. seperti itu. Berarti penyakit stroke ini tidak bisa disamaratakan untuk berapa lama proses penyembuhannya. Iya. Itu tergantung area mana yang terkena Iya. gitu sama penanganannya tadi ya dok ya? Iya, tapi Mungkin ya? izin sama untuk onset pasiennya datang ke rumah sakitnya itu kalau lebih awal lebih baik. Jadi ada onset golden masa kemas, masa periodnya Oke, itu itu antara waktunya dokter ya? iya, antara 4 sampai 6 jam. Antara 4 sampai 6 jam. Berarti Iya. ketika pasien itu tiba-tiba terkena stroke gitu ya, Iya. tiba-tiba langsung dibawa ke rumah sakit, itu ada masa emas yaitu 4 sampai 6 jam itu di mana waktu yang cepat ditangani oleh dokter supaya proses penyembuhannya itu lebih cepat begitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau semisal ini sudah terlanjur, sudah melewati 6 jam, itu gimana dokter? Mungkin dari pasien, waduh ini udah nggak bisa sembuh ini atau gimana dokter? Baik, jadi kalau memang sudah lebih dari 6 jam memang masih dikejar, itu nanti ada masa pemulihannya dalam fase rehabilitasi, itu ada fase yang subakut ya. Jadi biasanya kita harus mengejar antara range dari 3 bulan pertama sampai 6 bulan. Oke. Nah itu harus kita kejar, paling lambat sampai setahun. Oke. Itu untuk menghindari gejala sisa yang terjadi pada pasien tersebut seperti itu. Oke, kalau kita balik lagi ngobrolin tentang si Romeo ini dokter, mungkin dari dokter ini adakah pelatihan tertentu untuk menggunakan si robotik ini dokter? Betul, jadi karena ini perangkat robotik baru, itu memang harus ada pelatihan khusus. Oke. Jadi untuk di training dulu Iya. untuk tenaga terapisnya untuk menjalankan dari program robotik ini. Ya mungkin adakah kesusahan ya dokter kalau semisal saya bilang mungkin adakah susah gitu untuk menjalani pelatihannya karena yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi ini kan semakin pesat dan cepat begitu ya dokter ya, karena mungkin teknologi ini waduh kok susah banget, mungkin dari dokter atau merasa kesusahan atau mungkin merasa kebingungan dengan adanya robotik ini selama pelatihan kemarin itu dokter. Ya mungkin dari awalnya memang kan karena ini perangkat robotik yang baru Oke. dan masih jarang ya, Ya. terutama di Semarang kan masih jarang. Nah memang perlu pelatihan yang lebih mendalam lagi Ya, ya. oke. Ya. Tapi bisa Ya dok ya. Ya. Ya supaya pasien juga yakin bahwa waduh emang udah keren di SMC Rumah Sakit Logojo ini menggunakan alat-alat canggih begitu ya dokter ya. Oke, kalau boleh tahu si robotik Romeo ini sejak kapan sih dok di SMC Rumah Sakit Logojo ini? Ya baik, Romeo di Rumah Sakit SMC Logorejo di launching tanggal 12 November 2024. Oh, 12 November. Iya. Ini udah baru 1 bulan 1 lalu ya bulan, dok? iya. Oh, berarti ini masih sangat baru begitu ya dok? Iya. Apakah udah ada pasien yang mungkin trial atau mencobanya gitu dokter? Sudah ada. Oh, sudah ada pasien. Sudah ada pasiennya. Oke, mungkin dari pasien gitu dokter, apakah dokter mengetahui bahwa pasien itu menerima dengan baik untuk proses penyembuhannya atau mungkin si pasien merasa, waduh kok baru ada alat apa ini, gimana dokter? Iya. Memang untuk pasien setelah di launching dari rumah sakit, bisa dari media atau dari YouTube atau dari Instagram, itu banyak pasien yang datang Oke. ya, untuk menanyakan apakah saya bisa menggunakan perangkat robotik ini. Iya. Jadi beberapa pasien yang sudah datang menggunakan perangkat robotik ini, ada yang rutin memang. Itu kemarin ada salah satu pasien sudah 6 kali, kemudian kita juga sudah beberapa evaluasi dari perkembangannya, memang ada peningkatan tapi belum terlalu maksimal. Oke. Makanya tetap kita usulkan untuk ditingkatkan lagi untuk proses perkembangan pemulihan pasien tersebut. Oke, biasanya pasien itu masa pemulihan dari penyakit itu menggunakan si Romeo ini sebulan berapa kali atau mungkin 3 bulan berapa kali gitu, berapa dok jangka waktunya? Biasanya yang paling sering itu kita programkan antara
seminggu 2 atau 3 kali Oh, justru. seminggu 2 Atau 3 atau 3 kali. kali untuk masa ini ya dok ya Iya. Bang? Dan Oke. memang kalau diusulkan pasien setuju itu memang sampai 3 bulan. Sampai 30 hari. 3 bulan 3 bulan? Iya. Oke. terapinya. Tapi ada pasien yang ya ini masih dalam tahap awal, Ya. ada pasien yang rutin, ada yang sudah mulai mungkin karena Berdatangan gitu kesibukan, ya, ya. karena kesibukannya belum datang lagi. Oke, berarti evaluasi untuk alat si Romeo ini setelah awal digunakan sampai saat ini itu ada proses yang meningkat gitu ya dok ya, Iya. dari awal sebelumnya sebelum diterapi dengan alat Romeo ini begitu ya dok ya. Iya. Oke, kalau kita ngobrolin tentang robotik di dunia kedokteran ini dok, apakah sudah dioptimalkan untuk saat ini dokter? Memang untuk teknologi kedokteran, terutama untuk robotik itu sudah yang saya tahu sekitar tahun 2010 sebetulnya sudah ada. 2010, oke. Sudah ada, cuma memang itu yang ada baru di center-center yang di kota-kota besar ya. Terutama waktu kami pernah ikut simposium internasional waktu itu kami tahun 2016 itu di Kuala Lumpur itu sudah pamerannya itu sudah robotik semua. Untuk anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah seperti itu. Jadi memang tapi karena mohon maaf alatnya kan mahal ya, investasinya mahal. Jadi mungkin ya baru rumah sakit tertentu aja yang menyediakan untuk program robotik ini. Tapi luar biasa ini di SMC Rumah Sakit Logorjo ini baru ya dok ya. Mungkin pertama kali di Semarang ada robotik si Romeo ini untuk menyembuhkan penyakit stroke gitu ya dok ya. Oke, untuk saat ini mungkin ada perbedaan nggak sih dok antara si robotik ini sama untuk proses penyembuhan yang konvensional sebelumnya? Pasti ada jelas perbedaannya. Kalau dengan pemakaian robotik ini itu diharapkan ada akurasi atau konsistensi dari program latihannya itu diukur secara secara tepat gitu ya. Kan ada programnya. Mau berapa kecepatannya, mau langkahnya mau seberapa, seperti itu, waktunya mau berapa, itu diukur secara lebih akurat gitu ya dok lebih ya? akurat dibanding dengan yang konvensional. Konvensional kan memang tidak ada, maksudnya ukurannya itu kan tidak ada program datanya. Seperti itu. Berarti pembedanya itu ya dok ya? Itu aja pembedanya. Oke, dan untuk saat ini mungkin dari alat itu kalau digunakan sakit nggak sih dok dari pasien? Mungkin takut gitu ya menggunakan, kalau misal dari setelah pasien sakit ini mungkin kalau menggunakan si alat Romeo ini takutnya kalau sakit kalau waktu pengobatan gitu. Sebenarnya sakit nggak sih dok waktu pengobatan atau terapi itu? Ya, jadi untuk pemakaian alat ini memang harus sebelum dipakai memang kita harus lihat kondisinya pasien secara keseluruhan, mungkin dicek tanda vitalnya, tekanan darah, nadi, ya, mungkin saturasi oksigen itu kita lihat apakah pasien memenuhi syarat untuk itu atau apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang menyertainya. Jadi kita harus perhatikan dulu. Memang untuk alat ini yang paling harus diperhatikan waktu proses pemasangan dari sling robotiknya itu, seperti itu. Itu berarti harus pas. Kalau enggak nanti biasanya yang kita awasi itu apakah nyeri di sekitar lipat paha. Seperti itu. Itu untuk proses robotik yang lower betul. Berarti tetap harus diperhatikan syarat-syarat bagi pasien sendiri ya dok ya. Apakah si pasien ini memenuhi syarat untuk memakai alat robotik Romeo atau tidak? Kalau semisal tidak, mungkin di lain waktu diagendakan atau gimana dokter? Apa emang nggak bisa digunakan? Kalau tidak memenuhi syarat untuk pemakaian si Romeo ini? Kalau memang tidak memenuhi syarat, tergantung dari kondisi pasien tersebut, apakah intinya pasien mohon maaf sudah stabil atau belum kondisinya. Kalau memang sudah, bisa digunakan kembali. Luar biasa si alat Romeo ini ya dok ya. Kalau boleh tahu si Romeo ini ada di lantai berapa dokter? Di lantai 3 gedung Gatalea.
rawat jalan. Oke, ada di lantai 3 Gedung Katalea, rawat jalan begitu ya. Iya. Bagi Tribuners yang mungkin ingin pengobatan secara cepat begitu ya. Sekarang di Rumah Sakit SMC Tologorjo sudah ada Romeo untuk membantu percepatan proses pemulihan penyakit ya, terutama stroke tadi ya, Dok ya. Iya. Oke, luar biasa, Dokter. Untuk yang terakhir, Dokter, monggo bisa disampaikan kepada Tribuners untuk pesan-pesannya. Pesan secara umum, kita harus menjaga kesehatan secara keseluruhan, pola makan, olahraga maupun untuk aktivitas sehari-hari, jangan terlalu kecapean sehingga kita dapat mempertahankan kesehatan kita lebih maksimal. Seperti itu. Luar biasa, Dokter Dion. Terima kasih sudah menemani saya pada pagi hari ini. Terima kasih, informasinya sangat bermanfaat untuk kita semua gitu ya, Dokter. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu begitu, Dokter. Semoga Dokter sehat selalu ya, Dokter. Terima kasih. Ya, luar biasa Tribuners. Kali ini kita ngobrol banyak tentang Romeo yang ada di SMC Rumah Sakit Tologorjo Semarang. Mungkin bagi para Tribuners yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa langsung dapatkan informasi di Instagramnya, yaitu di @rs.tologorjo, itu di Instagramnya. Lalu di TikTok atau di YouTube-nya ada di SMC Rumah Sakit Tologorjo. Lalu untuk call center-nya ada di bawah ini ya, Tribuners. Bagi Tribuners semuanya yang ingin mereservasi apapun itu bisa langsung kontak di bawah ini. Baik, saya Reta Sunarto dan Dr. Dion pamit undur diri. Bye-bye.